Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami kelompok 5 yang terdiri saya, Sana Ramlah, dan Yulianti Rahma. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Hak Asasi Manusia dari mata kuliah Konsep Dasar PKN SD dan dosen pengampu Ibu Hajah Jumainah, SPDI, MPD. Pertama-tama, hak asasi manusia merupakan sebuah hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang dibawanya sejak lahir, bahkan keberadaannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan semua manusia memiliki derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan. Dengan adanya ketentuan mengenai hak asasi manusia ini, negara wajib hadir untuk melindungi setiap individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak, mengembangkan diri, serta mengoptimalkan peran dan sumbangsihnya terhadap kesejahteraan hidup manusia secara luas. Presentasi kali ini kami mempunyai 4 materi pembahasan. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Kedua, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Ketiga, hambatan dalam penegakan dan memajukan HAM di Indonesia. Dan yang keempat, contoh kasus pelanggaran HAM. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya. Hak asasi tidak bisa dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu. Hak asasi merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Dan hak asasi mencakup hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu. Ditinjau dari berbagai bidang, hak asasi manusia meliputi sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Kedua, hak asasi politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Ketiga, hak asasi hukum, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Keempat, hak asasi ekonomi, yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Kelima, hak asasi peradilan, yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya, yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Jadi itu tadi penjelasan tentang pengertian hak asasi manusia. Selanjutnya, materi tentang permasalahan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaan. Dan sesuai pasal 1 ayat 3, pasal 55, dan pasal 56 Piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Adapun beberapa kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM dari 2004 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. Kedua, peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk memenuhi atau menaati hukuman dan hak asasi manusia
secara konsisten serta konsekuen. Jadi itu tadi pengertian dan juga permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Dan untuk pembahasan berikutnya akan dipresentasikan oleh Yulianti Rahma. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sana Ramlah. Yang ketiga, hambatan dalam menegakkan dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam penegakan hak asasi manusia melalui sistem hukum pidana yang telah berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas legalitas yang menegaskan bahwa hukum tidak diberlakukan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang dikeluarkan. Hambatan besar yang dihadapi dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di era reformasi hukum. Pertama, lingkungan yang memiliki aspek-aspek nasional dan internasional. Dan yang kedua, lingkungan strategis yang memiliki aspek internasional berkaitan langsung dengan politik perdagangan global yang menempatkan negara selatan sebagai tempat pemasaran global negara utara. Dan yang terakhir, ketiga, lingkungan strategis yang memiliki aspek nasional dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan keamanan. Dan kemudian hambatan pemerintah dalam upaya memajukan hak asasi manusia yaitu pertama, kondisi sosial budaya yang berbeda. Dan yang kedua, kurangnya penyampaian yang merata ke semua masyarakat. Ketiga, kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra yang ada di masyarakat. Keempat, pembuatan undang-undang yang tidak tepat sasaran. Kelima, penindakan yang lemah. Keenam, rendahnya pemahaman warga Indonesia tentang pentingnya hak asasi manusia. Dan yang terakhir, ketujuh, lemahnya aparat hukum yang ada di Indonesia semakin membuat hak asasi manusia yang ada di Indonesia sulit ditegakkan. Kemudian yang keempat, contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan, sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Yang kedua, orang tua yang memaksa kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir, ketiga, masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil. Buktinya, jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan, misalnya mencuri sandal, proses hukumnya sangat cepat. Akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan, misalnya korupsi, proses hukumnya sangatlah lama. Demikian penjelasan tentang hambatan dalam menegakkan dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan materi dari kami terkait hak asasi manusia. Jadi kesimpulannya, hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya. Hak asasi tidak bisa dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu. Oleh karena itu, negara adalah sebagai pelindung warganya dan diharapkan dapat mengakomodir hak dari warga negara tersebut. Dan permasalahan penegakan HAM di Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penegakan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaan. Dan juga kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra yang ada di masyarakat, dan lemahnya aparat hukum yang ada di Indonesia semakin membuat HAM yang ada di Indonesia sulit untuk ditegakkan.
dan hambatan dalam penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia, khususnya dalam era reformasi hukum yang aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung kehidupan politik yang sehat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.